Diambil dari Mazmur 150 nomor 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi ini adalah hari Jumat Agung. Sesuai dengan namanya, hari ini kita memperingati karya yang sangat agung. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati bagi kita. Sebuah karya yang amat luar biasa. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, mari kita pandang salib Yesus. Haleluya bagi Anak Domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Untuk Anak Domba, kita berikan pujian, hormat dan glory sekali lagi. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Sungguh Tuhan, bagaimana aku memujimu. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji. Tapi Tuhan, ku mau bersorak bagimu. Tapi ku kan bersorak Segenap hati segenap dan segenap hati kekuatanku. dan kekuatanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Biar setiap lidah, Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan setiap pulau berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau.
kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Di hari yang baru ini, kami menghampiri-Mu. Kami mau memperingati karya salib Yesus. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak layak. Namun kami dilayakkan oleh darah-Mu. Kami terlanjur berdosa, namun Engkau tidak melihatnya kembali. Begitu besar berkat Tuhan kepada kami, dan hari ini kami bersyukur. Engkau berikan kami kesempatan untuk mengingat lagi perbuatan-Mu yang ajaib. Lihatlah kedalaman kami Tuhan, dimanapun kami berada, di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, biarlah Engkau selidiki kami. Kami yang haus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kami juga berdoa agar ibadah Jumat Agung pagi ini tidak hanya berlalu sebagai rutinitas tahunan kami, tapi kami mau diubahkan, kami mau dikuatkan oleh Roh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berdampak dan boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kematiannya kami peringati hari ini, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk tetap duduk, tetap dengan sikap berdoa. Kita pejamkan mata kita, singer akan menyanyikan lagu ini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Allah adalah kasih, dan setiap kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi apakah hidup kita hidup dalam gambaran kasih itu? Atau ternyata hidup kitalah yang memakukan Yesus di atas kayu salib? Tapi Ia datang, Ia ulurkan tangannya, Ia datang, Ia memeluk setiap kita. Ia yang datang rela dihina, disiksa dan mati di Golgota. Mari kita kerjakan bagian kita. Dengan hati yang terbuka kita mendekat, kita mengakui kesalahan kita. Oh Yesusku, begitu dalamnya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Inilah kami Tuhan, dengan tertunduk malu. Kami inilah imam-imam kepala yang menangkap-Mu. Kami inilah Pontius Pilatus yang tidak mengindahkan-Mu. Kami inilah prajurit-prajurit yang mengenakan mahkota duri di atas kepala-Mu.
kami inilah orang-orang yang mengolok-ngolok-Mu. Namun kami inilah yang memohon ampun, menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Jemaat kita mari bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengoreksi setiap hati kita. Di hari yang agung ini, kita mau datang kepada Allah yang menyelamatkan kita. Kepada Allah yang mengerti setiap pergumulan. Kepada Allah yang menyembuhkan setiap sakit kita. Kepada Allah yang memulihkan setiap penderitaan, kepahitan, dan segala hal yang kita lewati. Mari kita mau datang dengan hati yang terbuka kepada Allah yang demikian, yang tidak menyayangkan nyawanya. Dia rela memberikan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Engkau melihat hati kami Tuhan. Jikalau Engkau mendapati di sana ada kekecewaan, ada duka, ada ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kehilangan keyakinan, kehilangan pengharapan. Bahkan mungkin ada hati yang saat ini sedang tertutup untuk Injil-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani kami. Biarlah Engkau sungguh Tuhan menjamah setiap kami, memulihkan kami. Mungkin kita terlalu lelah, kita terlalu terbiasa mendengar kata-kata manis. Tetapi kita merasa bahwa tidak terjadi apa-apa dengan hidup kita. Hidup kita seperti begitu-begitu saja. Kita tetap susah. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, hari ini Tuhan mengundang kita. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih mempertanyakan akan kedaulatan-Mu, akan kasih-Mu, akan kesabaran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami Engkau di hari yang agung ini. Dan biarlah kami yang ada di tempat ini, kami mau dengan rendah hati, ketika diberi kesempatan untuk berdoa, tumpang tangan, kami sungguh merindukan tangan-Mu yang suci dan kudus itu, yang berlobang paku itu, turun atas kami, memberkati kami, dan memulihkan kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur Tuhan sendiri yang datang ke dunia, menjadi manusia,
mati di kayu salib dan menyelamatkan kita semua. Di hari ini, bagi jemaat yang belum menyampaikan doa-doa pergumulan pribadi kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar masing-masing untuk didoakan tumpang tangan setelah firman Tuhan. Marilah dengan hati yang baru, dengan jiwa yang bersyukur, kita tersungkur di bawah salib Yesus, at the cross. Oh Lord, you search me. You know my way. Engkau Tuhan yang mencari kami. Even when I fail, Engkau tahu kondisi kami. I know Bahkan ketika kami mengecewakan-Mu, love kami me. sungguh tahu Engkau mengasihi kami. Your holy presence Kemuliaan dalam kehadiran-Mu Bapa surrounding me melingkupi kami. in Bahkan every walaupun musim boleh berganti, I know kami tahu you Engkau sungguh mengasihi kami. Kami tahu I know Engkau tetap mengasihi kami. love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now?
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, GI Tatang akan menyampaikan sebuah kesaksian. Memulai kesaksian ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya ada sebagaimana ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya, kasih-Nya. Saya lahir dari keluarga non-Kristen. Orang tua saya keturunan Tionghoa Totok. Gitu ya. Dari kecil kami diberikan kebebasan. Tapi puji Tuhan, Papa memiliki keponakan yang kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Papa dengan keponakannya usianya tidak terlalu jauh karena keluarganya keluarga besar. Sehingga ketika keponakan Papa datang dan melihat kami masih kecil waktu itu, kami direkomendasikan untuk masuk sekolah Kristen. Akhirnya kami anak-anak masuk sekolah Kristen dari TK, SD, saya sampai SMP dan kemudian SMA masuk sekolah Katolik. Nah, satu hal yang menarik adalah saya belajar agama Kristen sejak dari kecil. Jadi guru agama saya meminta saya untuk datang ke sekolah minggu, membawa buku dan minta tanda tangan dari Lause. Dan hal itulah yang kemudian menjadi satu hal yang penting di dalam perjalanan hidup saya. Tahun 88, usia saya kurang lebih sekitar 14-15 tahun, saya karena bergaul di tempat yang salah, dengan orang yang salah, akhirnya jatuh di dalam pemakaian narkoba yang pertama. Tapi waktu itu saya masih SMP gitu ya, nggak punya uang, uangnya tergantung dari orang tua, sehingga pakainya hanya untuk gaya-gayaan. Dan tapi pemakaian pertama itu mengantarkan saya untuk kemudian craving gitu ya, untuk mencari lagi. Sampai akhirnya setelah lulus SMA, saya memilih untuk tidak kuliah. Saya memilih untuk lepas dari orang tua saya. Saya kerja sendiri, cari uang, dan kemudian itulah malah yang lebih menghancurkan hidup saya. Disitulah hidup benar-benar hancur. Tahun 95 saya divonis oleh dokter kena hepatitis B dan saya harus 2 bulan di rumah sakit, 9 bulan bed rest, artinya total 11 bulan, hampir 1 tahun. Tapi itu tidak membuat saya bertobat dari hidupnya yang hidup malam, minum minuman keras, narkoba pada waktu itu belum sampai ke psikotropika. Dan ketika saya di rumah sakit, teman-teman saya datang dan menceritakan tentang psikotropika. Dan kemudian
ketika saya mulai bisa bangun dan kemudian beraktivitas kembali, disitulah kemudian rasa penasaran itu dicoba. Sampai akhirnya saya mengalami beberapa kali overdosis. Overdosis itu antara hidup dan mati. Ya bersyukur gitu. Di tengah-tengah yang masih ada kesadaran. Di tengah-tengah masih ada kesadaran, saya pernah berjanji sama Tuhan. Tuhan yang saya kenal waktu sekolah minggu. Tuhan yang saya tinggalkan ketika saya remaja, tidak lagi harus meminta tanda tangan guru sekolah minggu. Tuhan itulah yang saya ingat dan saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan kalau saya bisa selamat, saya melewati masa kritis ini, saya masih hidup, saya mau benar-benar hidup, saya mau melayani Tuhan. Tapi setelah lewat, pakai lagi. Saya ditangkap polisi, masuk penjara, diusir dari rumah oleh orang tua. Orang tua mungkin pikirnya kalau hanya pakai, ya oke. Tapi ketika orang tua menemukan di dalam kamar saya jumlahnya yang sangat banyak sekali, orang tua saya marah sekali. Mau yungkui katanya. Artinya benar-benar nggak berguna ini. Dibesarin bukan ngerusak diri, tapi juga ngerusak orang lain. Ya, saya waktu itu bukan hanya pemakai, tapi saya juga seorang bandar. Dan karena itu, saya tadi ceritakan sakit, masuk penjara, tapi nggak pernah bisa berhenti. Saya ingat seperti waktu saya sekolah minggu gitu ya, setelah Jumat Agung, Paskah, saya ingat darah Kristus itu sudah dicurahkan. Saya sudah dimenangkan, saya nggak mau jatuh di dalam dosa lagi. Tetapi ketika saya SD itu zaman break dance dan sepeda BMX gitu ya, ketika naik sepeda dipepet orang lain, balas pepet lagi. Artinya tetap jatuh di dalam dosa. Sama. Ketika saya berusaha untuk ini, saya berusaha untuk lepas, malah semakin terikat. Hidup di dalam belenggu narkoba, kehidupan bebas. Diusir dari rumah, hidup yang berantakan. Bahkan pernah satu kali saya nggak harus tidur di musola gitu ya. Karena nggak bisa bayar kos, dan banyak hal lain yang harus saya alami, kesulitan-kesulitan. Tapi mama saya masih tetap menerima. Sampai akhirnya hal seperti itu terulang. Dan 2002, ketika itu saya dibawa oleh direksi saya, presdir saya untuk ikut dengan dia. Karena sebelumnya saya di dalam keadaan terpengaruh pernah ngomong ke dia. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa ngomong seperti itu, bahwa saya punya masalah dengan narkoba. Beliau memanggil saya dan mengatakan, "Tang, kondisi kamu benar-benar parah, ada apa?" Dan nggak tahu kenapa saya bisa ngomong seperti itu. Bisa ngomong jujur yang artinya bisa berbahaya untuk pekerjaan saya gitu. Karena itu Tuhan atur, ternyata beliau ketika ke Singapura ketemu dengan teman-temannya yang ternyata adalah pengurus Breakthrough Mission. Akhirnya saya dibawa ke Breakthrough Mission Sentul. Saya adalah residen ke-8 di batch pertama. Dan karena itu saya masuk di dalam pokok doa. Pokok doa yang Bapak Ibu ini adalah pokok doa GI Hokim Tong Bandung. Ini Juli ya, saya masuk itu di bulan Mei. Ternyata ketika mereka mendoakan tiap hari Rabu malam, ini lembar berikutnya, mereka mendoakan berbagai macam isu, kemudian mendoakan yang sakit, mendoakan simpatisan yang sedang bergumul, dan juga yang belum percaya. Dan di situ ada nama saya. Di situ ada nama saya dengan Dewi. Dewi ini ipar saya. Ipar saya sedang kanker payudara, sedang berobat dan tinggal di Florida gitu ya. Dewi tadinya seorang
non percaya juga, akhirnya percaya dan dia pulang sebagai pemenang gitu ya. Dan ketika itu saya menjalani masa rehabilitasi saya. Sampai akhirnya saya pulang, saya tidak selesai menjalani. Kenapa? Karena saya dikeluarkan. Saya dikeluarkan karena dianggap di dalam membuat kekacauan. Dan kepulangan itu membuat saya pun relapse kembali. Akhirnya di dalam keadaan relapse, saya dipanggil, ditelepon tiba-tiba oleh seorang ibu pemerhati anak-anak narkoba yang kemudian yang biasa kami panggil Mami. Dan beliau yang akhirnya menjadi ibu rohani saya, ibu angkat saya. Audionya boleh dinyalakan. Ini brother-brother saya di Breakthrough. Mereka berkali-kali di penjara, berkali-kali di RC, Drug Rehabilitation Center. Dan ketika ketemu mereka, ngobrol dengan mereka, memberikan inspirasi yang besar kepada saya. Saudara Sing-Sing jatuh dari lantai 15 dan Tuhan masih kasih kesempatan untuk dia masih hidup dan melayani Tuhan. Walaupun dia harus lumpuh. Pembicaraan dengan mereka, kehidupan sehari-hari dengan mereka memberikan saya inspirasi. Walaupun saya pulang, relapse, tetapi bersyukur Tuhan pakai ibu rohani saya, Ibu Oko Tamsil, untuk menyatakan kasih-Nya. Beliau menantang saya, berhenti sekarang atau tidak sama sekali. Dan disitulah menjadi momen saya untuk benar-benar berhenti. Saya dimuridkan oleh Ibu Oko, oleh Mami saya melihat kehidupannya, melihat bagaimana dia mendedikasikan hidupnya, pelayanannya, semuanya untuk Tuhan. Dia melayani di GI Hokim Tong sebagai penatua. Ini teman-teman, saya masih sangat kurus sekali, 55 kilo. Selisihnya 30 kilo ya dengan saya hari ini. Dulu jarang tidur gitu ya. Jarang makan, jarang tidur. Oh yang tadi Peter Tan, rekor 14 kali penjara ya. Termasuk cambuk gitu ya di Singapura ya. Ini biasa kami lakukan kalau ada waktu senggang sama-sama untuk mengisi waktu. Ada counseling, pergi ke gereja bareng-bareng. Kami bergereja di GKI Greenfield dan di Mangga Besar. Ini Caleb Greenfield waktu itu datang mengunjungi. Ibu rohani saya adalah yang kedua dari kiri. Nah beliau Ibu Oko Tamsil. Nah di bawah bimbingannya saya mengalami perubahan. Saya dimuridkan dan hari ini menjadi lebih ganteng gitu ya. Ketika saya di Malang, melayani di Bali dengan gembala saya, dengan teman-teman satu angkatan, menikah, Tuhan sediakan pasangan yang terbaik. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan hanya Dia berikan nyawanya, tapi Dia pulihkan hidup seorang yang tidak berguna. Seorang sampah, tapi Dia mau pakai. Setiap kita kalau datang kepadanya, kita juga akan mengalami kemenangan, mengalami kuasa pengorbanannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ini pandemi kasih kita agak repot. Bukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk begitu besar karya yang begitu ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri hamba-Mu, penginjil Tatang. Dan itu pun Tuhan kerjakan dalam hidup kami, masing-masing berbeda-beda ya Tuhan. Tapi kami sadar Engkau yang bekerja, Engkau yang merubah hidup kami. Engkau ada, Engkau hadir, Engkau hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala perubahan yang kami alami, cara pandang hidup kami sadar itu kan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali merayakan, mengenang kembali penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, melampaui akal sehat kami. Engkau datang Tuhan, menebus kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan untuk berjuang di tengah-tengah hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu indah yang Kau masih berikan kepada kami ya Tuhan. Sementara begitu banyak teman-teman kami di tengah-tengah pandemi sudah Tuhan panggil kembali, tapi Engkau masih beri kami kesempatan. Pakailah hidup kami ini Tuhan selalu untuk menyenangkan, memuaskan, dan makin serupa dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan boleh kembali belajar firman-Mu, mengenang kembali segala karya yang begitu besar, begitu ajaib dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya dengan hati kami mendengar suara-Mu Tuhan, dengan hati kami melayani Engkau, dengan hati kami hidup hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bangunkan kami Tuhan oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Mari kita buka di kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13 hingga ke Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Dan bagian ini ada 3 hal yang akan kita renungkan yang menjadi perenungan kita di dalam ibadah Jumat Agung kita pagi hari ini. Yang pertama saudara sekalian, di ayat yang ke-13 sampai ke-15, demikian firman Tuhan. Yesaya 52, 13 hingga 15. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Itu bagian yang pertama saudara sekalian. Kita dikasih tahu di dalam bagian itu tentang hamba yang berhasil karena mau menderita. Ini adalah bagian di mana Tuhan kasih tahu kepada kita sesuatu yang belum terjadi. Hamba-Ku nanti, jadi 7 ke depan, dia akan berhasil. Dia menderita, dia berkorban, tapi dia akan berhasil. Dan dia akan bikin tercengang bangsa-bangsa dengan apa yang dia lakukan. Nah, hari ini kita sekarang kan memperingati Jumat Agung. Kita melihat ke belakang, apa yang sudah terjadi, yang dulu ditunjukkan kepada kita nanti. Nah, kita lihat ke belakang, oh sudah terjadi, dan itu berhasil. Itu sama persis dengan apa yang Tuhan katakan dalam kitab suci. Bangsa-bangsa tercengang dengan apa yang dia lakukan. Dia menderita, tapi dia berhasil membuat segala suku bangsa tercengang. Bangsa-bangsa kaget dengan apa yang dia lakukan. Hamba yang menderita. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul bagus sekali ya. Hamba yang menderita.
Bukan hamba yang bersenang-senang, bukan hamba yang kayak raja, tidak. Hamba yang menderita. Tapi karena dia adalah hamba yang menderita, yang mengambil bagian itu, dia menjadi satu keberhasilan yang luar biasa, yang dimana orang-orang melihat apa yang dia telah lakukan begitu luar biasa, begitu ajaib. Itu bagian yang pertama, saudara. Kasih tahu kita apa yang dulu sudah terjadi, yang Tuhan katakan itu sudah terjadi, dan kita melihatnya. Kita di zaman sekarang mengalaminya. Kita melihat memang apa yang dikatakan sudah berhasil. Di mana seluruh tempat, seluruh dunia, seluruh suku bangsa, di sana selalu ada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Penderitaannya, pengorbanannya, yang sepertinya kekalahan. Kan orang kalau menderita kan kalah sebenarnya, kan logika manusia itu kan ya. Menderita itu kalah. Susah itu kalah. Mati apalagi, itu kekalahan total. Nggak ada apa-apanya. Tapi hambanya Tuhan Yesus kita, dia menderita, dia seperti gagal, dia disalibkan, dia mati. Itu sebetulnya dalam logika manusia itu sudah tidak ada apa-apanya. Tapi itulah ya keberhasilannya. Keberhasilan yang membuat dunia setan pun tercengang. Bagaimana Kristus yang disalibkan, tapi itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa, yang merubah hati manusia. Kalau kita nanti hari Paskah, hari Minggu, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, itu satu rangkaian yang indah sekali, yang buat kita sadar kebangkitan itu sekalian kasih kita kemenangan total atas hidup kita. Memang kita masih lemah, kita masih dalam darah daging, tapi kita punya satu kekuatan, dorongan yang luar biasa untuk diproses makin sempurna, makin mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa yang kita alami secara pribadi dalam hati dan hidup kita masing-masing. Bukan lagi kata orang, apa yang dipercaya orang, tapi adalah apa yang saya alami. Saya mengerti sendiri, saya mengalami sendiri. Dan kita tahu Tuhan Yesus ada, dia hidup dan dia terus ada sampai hari ini. Itu yang bagian pertama sekian. Bagian yang kedua, kita lihat di pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Kata Nabi Yesaya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagian yang kedua ini kasih tahu kita apa? Kata Nabi Yesaya, ini berita seperti model begini nggak enak didengar. Siapa yang mau percaya? Ini susah dipercaya, saudara. Menderitanya begitu luar biasa. Dikatakan siapa yang bisa percaya kepada berita yang kami mau sampaikan, ini yang kami dengar, bahwa Tuhan yang harusnya berhasil itu, hamba yang luar biasa itu, tapi dia begitu menderita, difitnah, dihajar, ya luar biasa, mukanya pun tidak kelihatan saking menderitanya. Kalau kita lihat di kayu salib, waktu film The Mission, itu satu hal yang luar biasa sekalian. Itu ya kita melihat, itu digambarkan tentang Yesus itu yang betul-betul muka pun tidak kelihatan. Udah hancur-hancuran luar biasa. Nggak ada karu-karuan lagi. Itu menggambarkan ini luar biasa. Film terakhir yang ini ya. Itu luar biasa. Penggambarannya jelas. Muka pun tidak ada. Lecet-lecetnya, hancur-hancurannya itu seperti itu. Nah, orang seperti ini saudara sekalian, siapa yang mau percaya berita kami? Bahwa penyelamat Tuhan yang berkuasa itu seperti itu bentuknya. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau mendengar? Apalagi orang-orang Yahudi zaman dulu sekarang, mereka bayangannya itu ya, juru selamat itu Mesias itu adalah naik kuda gagah, kuda yang terbaik, terkuat, kekuatan yang paling besar, dan dia di atasnya gagah perkasa menyelamatkan kita, menolong kita. Itu bayangannya orang Israel, orang Yahudi, soya. Makanya datang yang mau begini, mau bentuknya mengalah ya, hina-hina, diam-diam saja, padahal punya kuasa besar loh. Tapi diam-diam aja, mengalah-ngalah aja gitu. Karena ada misi besar yang sedang dikerjakannya. Nah, ini saudara sekalian, berita siapa yang mau dengar berita seperti ini?
Maka kata Rasul Paulus, berita tentang salib itu suatu kebodohan bagi orang-orang yang berpikir-pikir gitu kan. Tapi itu ada satu hal yang luar biasa bagi kita yang berhikmat dari Allah. Nah, itu terjadi perbedaan. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Jadi apa yang kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya ini, kita melihat dulu yang tidak katakan itu sudah berhasil. Sudah terjadi, ada pada kita hari ini. Dan kita ada di sini dan terus ada generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Karena dia hidup. Dia berhasil. Dia sudah mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa, yang satu kali dikerjakan, khasiatnya, kuasanya, keampuhannya untuk selama-lamanya, selama dunia berputar, saudara. Maka kata Tuhan Yesus apa? Umatku, gerejaku, banyak godaan, banyak goncangan, banyak badai. Tapi mereka diam tanganku, alam maut tidak bisa menguasainya. Itu luar biasa. Nah, kita bersyukur sama Tuhan. Banyak hal akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dia tahu bagaimana urus gerejanya. Dia tahu bagaimana mengendalikan gerejanya dengan caranya dia. Nah, kita kan cuma hamba-hambanya. Ya. Apa yang dia mau, ya kita lakukan. Yang dia tidak mau, ya sudah. Gitu. Dia santai-santai kan, betul. Nah itu, karena mengapa? Dia sudah menang. Dan dia ada di hati kita. Dia kasih kita kemenangan dalam setiap perkara-perkara hidup yang kita alami. Dia kasih kita kemenangan juga di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita memberi hidup kita, bagaimana kita tetap berkarya, bisa menjadi berkat di tengah-tengah kondisi kita. Tidak bisa kabur kemana-mana. Terus ya. Dulu itu kalau ada kerusuhan, ya, orang suka kabur ke Singapura. Ya. Pokoknya kalau di sini tuh yang enak-enak saja. Kalau lagi enak-enak kabur semua. Yang banyak, yang ada duitnya. Yang nggak ada duit ya tahan-tahan, ya mati-matilah kan gitu. Tapi yang ada duit kabur ke Singapura, kabur ke Aussie, kemana-mana. Ya kan? Nggak terlalu peduli dengan sekitar kita. Saya itu di sini hanya supaya enak-enak saja. Kalau lagi enak-enak saya kabur, kan begitu ya. Tapi pandemi mengajar kita, kau tak bisa kabur kemana-mana. Ditutup semua, di border semuanya. Ya, kita harus dengan kondisi seperti ini, bagaimana saya menjadi berkat bagi sesama saya. Ya. Ini pandemi ada gunanya bagi saya kalau saya lindung ya. Semua orang diajar untuk kita tetap di tempat kita. Tapi bagaimana kita tetap menjadi berkat, tidak melarikan diri. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Hamba yang menderita itu tidak melarikan diri. Dia mengambil dengan hati yang taat apa yang Bapa ingin dia lakukan. Tidak lari. Menghadapi semuanya, walaupun sangat menderita, dihina, difitnah, sampai muka pun tidak ada, hancur-hancuran. Tapi dia tidak melarikan diri. Padahal dia punya kuasa, sekalian. Orang dia bisa orang mati dia bisa suruh hidup kok. Waktu sebelum dia mati kan dalam kehidupan Tuhan Yesus tuh, orang buta dia bisa buka matanya. Dia mau kasih tahu ke kita apa pelan-pelan diam-diam. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia bisa bilang sama ombak, diam, tenang kau. Tenang ombak. Dia mau kasih tahu kita dia berkuasa. Seharusnya waktu di kayu salib pun dia mau kasih tahu kita dia berkuasa. Tapi dia tidak melakukannya. Karena ada satu hal yang besar, yang lebih penting daripada kelihatan wah, kelihatan hebat, kelihatan jago, kelihatan berkuasa. Ada yang lebih penting dari itu, sekalian. Itu dia ingin menyelamatkan kita manusia-manusia yang berdosa. Ini yang luar biasa, mukanya pun sampai tidak ada. Jadi apa yang dia tanggung itu, dihina, dirajam, luka-luka, itu sebenarnya adalah luka-luka milik kita. Itulah dosa yang bikin kita luka seperti itu, saudara. Itu Tuhan Yesus demonstrasi ke kita seperti itu Alkitab. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Dirajam, hancur-hancuran, karu-karuan, itu diri kita. Tapi itu diwakili oleh Tuhan Yesus untuk supaya kita melihatnya. Itu bagian yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita coba lihat yang ayat keempat sampai ke-6. Ayat keempat sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi apa yang tadi sudah terjadi itu, yang dirajam hancur-hancuran, muka pun udah tidak kelihatan. Orang melihat pun sudah tidak ada yang bisa dilihat. Nah, itu yang dikatakan kepada kita, itu semua terjadi kenapa? Karena itu penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita ini yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Karena orang kalau di kayu salib itu ya, zaman dulu tuh ya dikira ini orang kena tulah.
ditulak oleh Allah. Udah tidak ada apa-apanya. Dibuang oleh Tuhan. Maka dia disalibkan, itu orang kena tulah. Nah, kita kira dia dikena tulah. Padahal dia menanggung semua untuk kita. Dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia ditikam itu karena kita punya pemberontakan kita. Nah, sekalian. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini keberhasilan hamba yang tadi itu ya. Keberhasilan itu karena dia melihara menderita itu. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu luar biasa sekalian. Itu semua terjadi. Yang tadi itu gambaran itu karena kita punya pemberontakan, kita punya kejahatan, kita punya penyakit, kita punya dosa. Itu yang dia timpakan kepada hamba yang setia itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu malaikat sekalian, belum ada kita, malaikat di surga sama Tuhan, Allah Tritunggal kita. Mengapa malaikat jatuh dalam dosa? Ada malaikat jatuh dalam dosa tuh, yang kemudian disebut sebagai ada Lucifer, setan-setan, jin-jin lah, apalah macam-macam iblis dah, ngerti? Itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Mengapa malaikat jatuh dalam dosa? Karena mereka memberontak melawan Tuhan Allah di surga. Pemberontakan, sekalian. Mulai dari surga, malaikat-malaikat yang melawan, yang memberontak, yang ingin seperti Tuhan, yang ingin mengkudeta Tuhan. Nah, inilah kemudian yang Tuhan kalahkan, Tuhan usir. Nah, ini yang kita sebut dengan iblis, setan, gitu, yang gentayangan. Mereka itu adalah malaikat, sekalian. Mereka itu, ganteng-ganteng kayak penginjil tatang, ganteng-ganteng. Nggak ada kayak yang tanduk berekor gitu ya. Itu cuma gambarannya aja. Mereka ganteng-ganteng karena dia malaikat. Mereka malaikat. Tapi mereka adalah karena supranatural, mereka bisa merubah diri jadi apapun juga bisa, kan kata kita kepada kita. Menjadi malaikat terang pun dia bisa. Karena dia malaikat dulunya. Ya, itu hanya gambaran kita bahwa malaikat yang jatuh dalam dosa itu begitu jahatnya. Memberontak melawan Tuhan. Menentang Tuhan. Sampai begitu jahatnya digambarkan dengan tanduklah, ekor ada panahnya gitu, dan macam-macam yang jelek-jelek. Padahal mereka, ganteng sekali. Luar biasa, cemerlang, keren. Orang malaikat sekali. Ya, itu malaikat. Setan-setan yang kita, itu setan. Itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Malaikat yang jatuh dalam dosa, kenapa? Memberontak melawan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, kan? Malaikat yang jatuh dalam dosa itu masuk ke dalam ular. Ular ngomong, kalau kau makan buah itu di tengah-tengah taman, kau akan menjadi seperti Tuhan Allah. Jadi apa yang menjadi kejatuhan mereka dulu, sekarang mau diteruskan, diwariskan kepada ciptaan Tuhan yang berikutnya, yang kita, yang fisik. Dan itu terjadi sekalian. Ya. Hawa ambil buah itu, dia makan, kenapa? Karena menarik janji tawarannya. Jadi seperti Tuhan Allah. Kasih Adam suaminya. Makan juga sekalian. Dan kejatuhan kita sama dengan kejatuhan malaikat yang jatuh dalam dosa. Memberontak melawan Tuhan Allah. Terulang sejarah itu, kejatuhan itu. Dosa yang sama yang dibuat oleh malaikat-malaikat kita buat juga. Karena kita semua ciptaan memang kepengen lebih senang memberontak. Kudeta, mau lebih atas, lebih tinggi, memimpin. Yang paling tinggi, lebih keren. Nah, itu terjadi pada kita hari ini, saudara, terus menerus. Ya, kalau kita tidak membiarkan Tuhan Yesus hidup dalam hati kita, ya, kita akan lebih senang memberontak melawan Tuhan terus dalam hidup kita, ya kan? Nah, kita hanya terima ayat yang enak buat saya, gitu ya. Yang tidak enak kita nggak mau.
Kita memberontak melawan Tuhan. Yang berkat-berkat, makanya kan di mana-mana kalau namanya gereja penuh berkat, rame. Tapi yang ikut Yesus pikul salib, melayani dengan membayar harga, agak sepi-sepi. Ya, akhir zaman ini. Kenapa? Karena manusia itu senangnya yang enak-enak. Kalau yang tidak enak dia memberontak, dia melawan Tuhan. Itu adalah realita hidup yang kita alami hingga pada hari ini. Makanya orang-orang percaya yang kita sudah mengalami Tuhan Yesus, kita tidak bertumbuh, tidak menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu, saudara. Mukanya Kristen, hatinya kagak. Ngakunya nyanyinya pujian Kristen, tapi hatinya ateis, saudara. Karena kita tidak percaya sama Tuhan sepenuh-penuhnya. Kita tidak serahkan hidup kita. Kita masih memberontak melawan Tuhan. Kita hanya terima yang enak-enak saja. Kalau yang enak kita hafalin, yang tidak enak kita tidak hafalin. Kalau bisa kita sobek-sobek. Kita hatinya ateis. Mulutnya aja yang Kristen dan KTP-nya. Nah, saudara, itu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena pada Tuhan Yesus itu ya dia mati karena pemberontakan kita. Supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yang kata Bapak, dia mesti mati di kayu salib. Dia mentaatinya. Dia mentaatinya sampai begitu sedih, begitu pedih. Dia mentaatinya dan dia berteriak, Allah, aku, mengapa kau tinggalkan aku? Terlalu pedih, terlalu sakit ketaatan itu. Apa yang tidak aku lakukan, aku mesti dihukum seperti melakukan. Itu terlalu sakit, terlalu pedih. Itu tidak bisa dikatakan oleh apa-apapun juga. Orang yang kena fitnah akan mengerti perasaan itu, saudara. Apa yang kau tidak lakukan, tapi orang katakan kau melakukannya. Itu sakitnya, orang bisa mengerti. Betul enggak? Nah, itu yang Yesus alami, saudara. Jadi dia tidak melakukannya, tapi dia dihukum seperti orang yang melakukannya. Maka dia berteriak, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Karena terlalu sakit. Tapi dia tidak memberontak. Dia taat. Maka mengapa hari ini kita sudah percaya Tuhan Yesus? Apa tujuan hidup kita? Menjadi serupa Tuhan Yesus. Amin? Iya kan? Kita belajar ingin memberontak, tapi karena Tuhan mau saya tahan menjadi taat. Itu kalau sudah masuk ke arah itu, kita masuk ke dalam tingkat dewasa rohani orang Kristen yang tertinggi. Serupa Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ketidak memberontak, hati yang memberontak, tapi kita taat apa yang Tuhan mau, kita ikuti. Gitu. Kan nak gampang kan, kita sudah enak-enak ya Tuhan suruh kita udah enak-enak di sini, disuruh ke sana itu untuk dibelok itu ya. Nah gampang saudara. Nah gampang. Itu perlu ketaatan yang sangat tinggi, luar biasa. Ketaatan seperti yang dibuat oleh hamba yang setia Tuhan kita, Tuhan Yesus, saudara. Itu yang luar biasa. Jadi waktu kita memperingati Hari Jumat Agung, kita ingat apa satu hal penting. Dia taat. Dia memberikan hatinya. Dia memberikan hidupnya supaya kita hidup. Dia mati supaya kita menjadi hidup. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Memberi, berbagi. Pandemi itu ya, saya lenung-lenung gitu ya. Kan kita nggak bisa kabur kemana-mana tuh. Ya. Semua ditutup. Dan orang paling takut sama kita. Kan kita terlalu tinggi kok virusnya yang kita. Jadi nggak ada yang mau terima kita. Kita mau kemana-mana sekarang nggak ada yang mau terima kita. Karena orang takut sama kita, gitu ya. Lagi pandemi aja bisa kemana-mana, gentayangan kemana-mana, kerumun kemana-mana, nggak pakai masker gitu. Ya orang takut sama kita, negara-negara lain itu, saudara. Oleh orang Indonesia ketakutan semuanya, makanya tim badminton kita kan dicegal, nggak boleh main-main karena waktu dia main dia takut-takut virusnya keluar, ya kan dicegal. Orang takut sama kita, ya bisa dimengerti, dimaklumi karena kondisi kita, orang-orangnya memberontak semua, nggak ada yang taat, gitu dia. Ya. Indonesia itu sama, saya lihat tuh ya, Indonesia itu model sama. Nah dia itu Kristen, nah dia agama apapun, apa statusnya, apa golongannya, apa suku bangsanya, sama modelnya, memberontak semuanya. Ya, pemerintah ngomong nggak ada yang mau percaya. Mereka bilang nggak ada lah itu virus. Mereka terus tenang-tenang aja. Memberontak modelnya sama, Indonesia sama modelnya gitu. Nah kita jangan sama. Kita ini Kristen Indonesia. Ya belajar taat lah kan gitu ya maksudnya. Nah kita belajar di sini Jumat Agung itu ya Tuhan Yesus memberikan hidupnya, dia berikan semua hatinya, dia berkuasa tapi dia taat karena dia bertugas berbagi, memberikan hidupnya. Terus sekarang kalau belajar tentang berbagi itu,
Kan kita ingat ya waktu yang lalu-lalu, awal pandemi atau sebelum pandemi kan ada di Facebook, WA kan muncul ini, seruan potong pohon cemara, ya. Itu pohon Kristen, ya. Jadi banyak yang potong karena pohon Kristen katanya. Padahal kalau kita pelajari, pohon cemara itu bukan pohon Kristen, itu cuma aksesoris aja. Kan kita juga bisa pakai yang lain-lain kan? Ya di NTT kita punya alumni PPMT pakai tumbuhan dalam pot-pot kecil-kecil, dibikin disusun jadi pohon Natal. Karena dia mau mengajar jemaatnya cocok tanam, karena pada malas-malas soalnya. Itu disusun dari sana. Ada yang susun pakai botol-botol aqua kan? Bukan pohon cemara kan? Karena itu aksesoris. Tahun 2019 Desember sebelum pandemi Januari itu, kan kita itu ke suku anak dalam yang di Riau. Di atas bukit tinggi sekali, paling tinggi di atas bukit itu, kita bikin kebaktian Natal yang pertama. Natal yang pertama suku anak dalam. Yang latar belakangnya itu adalah pohon hutan yang kebakaran. Kan 2019 kan kebakaran hutan besar di Riau itu kan. Itu belakangnya itu semua hutan-hutan yang sudah terbakar. Pohon Natalnya dari mana? Kita kan bangun satu gereja kecil di atas bukit itu. Di sampingnya kita bikin kebaktian Natal yang pertama untuk suku anak dalam. Pohonnya pakai apa pohonnya? Dari ranting kayu yang terbakar, yang agak besar yang terbakar ditancap ke tanah. Terus akan ada ranting-rantingnya semua kebakar tuh, dikasih hiasan. Pohon Natal sudah jadi, bukan pohon cemara. Ya, jadi pohon cemara bukan pohon Kristen, aksesoris aja. Nggak ada dia jangan apa-apa. Yang pohon yang Kristen itu sebenarnya apa? Kalau ditelusurin, dipelajari itunya, fitur-fiturnya, karakter-karakternya, itu pohon pisang, saudara. Pohon pisang itu pohon Kristen. Mengapa? Karena begini nih. Pohon pisang itu kalau lagi musim hujan, dia sedot semua airnya ke dalam batang-batang tubuhnya. Makanya pohon pisang kan basah kan? Kan pohon pisang kan kalau tusuk batangnya kan basah kan? Itu banyak air semuanya. Di mana di air sampai ke semua airnya. Jadi ada daunnya untuk supaya jadi daun jadi buah pisang. Waktu musim kemarau, dia bagi airnya ke pohon cabai yang di sebelahnya. Karena kan harga lagi tinggi, dia jangan mati, sayang. Ya, dia bagi airnya ke yang sebelah yang bayam-bayam kangkung. Dia bagi ke yang di depan, yang di sekitar pohon pisang pasti hidup. Karena dia bagi air ke mereka. Dia bagi air. Itu pohon pisang luar biasa. Dia berbagi. Dia tuh mau aku hidup, kau juga hidup, kamu juga hidup, kau juga hidup. Sekitarnya. Itu bagus sekali. Nah, itu pohon pisang tuh pohon Kristen sekian. Terus dia punya daun. Ada orang punya tanah 2 hektar. Hanya jual daun aja. Sudah kaya dia, sudah bisa jalan-jalan ke Singapura, kemana-mana. Jual daun saja loh. Karena kan banyak restoran perlu daun-daun pisang tuh, bungkus-bungkus. Pisangnya, nggak usah ngomong lagi pisangnya. Ya kan? Kata orang, kalau mau masuk angin mesti makan pisang. Supaya masuk angin. Kenapa? Coba lihat monyet. Monyet itu dia nggak pakai baju, nggak pakai jaket, nggak pakai apa, ya kan? Di atas pohon gantung-gantungan itu kan tinggi-tinggi kan angin kencang sekali. Kok nggak masuk angin? Nggak pakai jaket dia itu, padahal kita pakai jaket aja pasti masuk angin. Kenapa dia nggak masuk angin? Makan pisang. Dia makan pisang. Jadi kalau kita nggak masuk angin, makan pisang sekarang. Kan di zaman pandemi ini kan satu buah yang disuruh makan apa? Pisang. Salah satu buahnya, betul nggak? Daya tahan. Dia kan berguna kan? Batangnya, airnya, ya, daunnya, buahnya. Dan pohon pisang itu kalau dia belum berbuah kita potong bunuh dia. Tidak mati dia. Besok lagi dia tumbuh 9 cm. Besok tumbuh lagi karena dia belum berbuah. Kalau sudah berbuah, tak usah kita bunuh dia mati dengan sukacita sendiri. Itu pohon pisang. Makanya ada lagu kan, lihat pohon pisang yang berbuah hanya sekali. Tuh, hanya sekali. Udah itu dia mati. Nah kalau orang Kristen belum berbuah udah mati duluan. Kita kalah sama pohon pisang. Di surga itu malu sama pisang. Iya. Dia belum mati. Kalau belum berbuah dia nggak akan mati. Dia bertahan terus harus berbuah. Udah berbuah dia baru mati. Kita belum berbuah kepengen mati terus.
Betul. Ya. Ada masalah kepingin mati terus belum berbuah, malu di surga, saudara. Karena kalau sudah mati, nggak bisa di reset lagi, diisi ulang lagi supaya hidup lagi, nggak bisa. Hanya sekali hidup kita, satu kesempatan, betul nggak? Nah, kita mesti berbuah, saudara. Tuhan itu ya buat karya begitu besar dalam hidup kita, merubah hidup kita supaya apa? Supaya kita berbuah, saudara. Dan setelah dia mati, udah berbuah dia mati, batangnya itu masih berguna. Batang pohon pisang itu saudara, masih berguna. Dipotong-potong itu di negara mana, di luar negeri itu ya, masih dipotong hanya besar begini, dia dikasih plastik itu berapa puluh dolar itu untuk masakan ternyata. Nah kita kan masih bisa kasih makan babi ya, kita kan makannya terlalu banyak lah, yang gitu nak makan lah, jarang-jarang orang makan ya, kasih makan babi. Nah, terus kemudian batangnya itu bisa jadi pupuk, saudara. Makanya nanti aja ya. Jadi begitu saudara. Jadi batang itu masih berguna, masih bisa jadi pupuk. Kalau misalnya kita ini ada tanam-tanaman di rumah kita, terus kita mau pergi jalan-jalan 1 minggu, waduh nanti pohon saya nanti kering bagaimana? Itu kalau ada pohon pisang yang mati, potong, simpan di bawah pohon itu nanti dia akan menyiram sistem tetes, airnya tetes. Nah, kan Israel itu ada teknologi tetes. Kita juga ada teknologi tetes pakai pohon pisang yang sudah mati. Nah, tetes. Itu berguna semuanya, saudara. Nah, kita mesti belajar seperti itu. Berbagi hidup kita. Semuanya berguna. Jangan seperti pohon sawit. Pohon sawit itu satu batang, dia minum air 11 liter. Satu pohon 11 liter loh. Kalau ada 1000 pohon yang ada di Sumatera, Kalimantan itu 1000 pohon, itu satu hari itu air di bawah tanah habis berapa banyak. Makanya kan dia mesti ada di daerah rawa-rawa kan, supaya dia bisa hidup. Karena dia minum air, dia semua hanya untuk dirinya aja. Coba kita ke kebun sawit, mana ada di bawahnya ada yang hijau-hijau bisa hidup. Yang bisa hidup tuh ya hanya yang kecil-kecil yang tidak butuh air banyak. Yang lain tak ada yang bisa hidup, mati semuanya. Kalau kita ke pohon sawit, di kebun sawit, terasa panas. Karena semua yang egois menyedot itu terasa panas. Coba kita ke kebun pisang yang banyak pisangnya itu 1 hektar 2 hektar. Sejuk rasanya gitu. Terasa seperti Lembang gitu. Maka sekali-sekali coba ya kalau nanti anniversary, dating, jangan di restoran melulu, tapi makan di tengah-tengah kebun pisang. Ya, bikin meja lilin gitu ya, makan berdua di sana. Itu akan terasa sejuk, enak, nyaman. Jadi, karena dia mengandung air banyak sekali, saudara. Hijaunya itu aja udah enak kan hijaunya, betul nggak? Kan kita lihat pohon pisang itu hijaunya itu sudah enak. Tapi di kebun sawit, nada, panas. Dia seperti ingin menyerut kita punya air dan keluar dari keringat kita, panas. Jadi semua hal yang memberi itu ya, yang berbagi seperti Tuhan Yesus itu ya, mendatangkan kehidupan, enak, nyaman, sejuk. Tapi yang egois, yang hanya menyedot, hanya untuk diri sendiri, itu panas, kering, dan menakutkan, seram, tidak ada yang bisa hidup di sekitarnya. So sekalian, Jemaat Agung ajar kita apa? Kita berbagi seperti Tuhan Yesus. Dia punya kuasa besar, apapun dia punya. Tapi dia bagi hidupnya, supaya kita bisa menjadi hidup hari ini. Dia ditikam karena kita memberontak. Dia mati untuk kita, supaya kita belajar untuk taat kepada Bapa di surga. Taat kepada Tuhan yang telah merubah hidup kita, supaya hidup kita enjoy, santai, tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah hati kita. Amin? Amin? Mau seperti itu? Mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ditikam, Engkau diremukkan, Engkau dirajam, tubuhmu penuh luka, rupa pun sudah tidak kelihatan lagi. Itu semua karena untuk kami Tuhan. Karena itu luka-luka adalah luka kami yang ditimpakan kepada Engkau Tuhan, supaya kami dapat kehidupan, kami belajar seperti Engkau, dan kami boleh berbagi hidup kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, yang tidak panjang, tapi bermakna. Tak kala Tuhan ada di hati kami, dan kami mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati dan hidup kami,
supaya dimanapun kami berada dalam situasi apapun, kami tetap berbuah seperti apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Engkau menderita, rela berkorban supaya kami hidup dan Engkau berhasil, karena semuanya itu adalah kekal adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami seperti Engkau ya Tuhan, yang rela berbagi, rela susah sedikit, tapi kami tahu itu semua berhasil, karena itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan-Mu untuk kami sekalian. Ajar kami Tuhan Yesus, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bersama-sama bersehati dan berdoa. Hamba Tuhan akan berdoa secara pribadi untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pesan WhatsApp. Dengan lembut Singer akan menyanyikan lagu ini untuk kita. Apalah arti setiap pergumulan kita bila Yesus sendiri, Dia sanggup dan Dia telah melakukan karya yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Mari Bapak Ibu yang berada di dalam gerejanya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk maju ke depan, dan hamba Tuhan akan mendoakan untuk setiap pergumulan Bapak Ibu. Bila ada jemaat yang mau maju ke depan untuk didoakan pergumulannya, hamba Tuhan akan mendoakan bagi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu di gereja dan di rumahnya, kita ulangi lagu ini, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku,
Tuhanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Hamba Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Bukan harta yang Tuhan berikan buat kita, bukan jabatan, apalagi kesenangan dunia. Namun yang Tuhan berikan kepada kita adalah karyanya yang amat ajaib, karya yang terbesar di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saat ini, marilah kita berikan yang terbaik buat Tuhan, seluruh hidup kita. Take my life, I am yours. tertikam oleh pemberontakan kami. Engkau terkutuk karena kami, Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau melakukannya, rela melakukannya bagi kami. Kami orang berdosa, kami tidak layak ya Tuhan. Tetapi karena cinta-Mu, kami
dipulihkan. Karena kemurahan-Mu kami dilayakkan. Engkau memberikan hidup-Mu supaya kami yang mati boleh beroleh kehidupan. Karena ini Tuhan, karena itu Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa hidup kami kepadamu. Terimalah hidup kami. Terimalah persembahan kami. Layakan kami Tuhan, pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup, yang mati bagi kami. Kami mau mempersembahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Haryantoko yang sudah menyampaikan firman Tuhan, melayani perjamuan kudus, memberkati kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Muse dan juga keluarga. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bersatu hati untuk sama-sama memberikan yang terbaik di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada beberapa hal hendak saya sampaikan, yaitu di hari Minggu nanti, di Komisi Sekolah Minggu diadakan Paskah dengan tema Rise Up with Jesus. Jam 10, tanggal 4 April, dan disiarkan melalui YouTube. Pembicaranya adalah Guru Injil Harry Chu, dan tolong Bapak Ibu saudara sekalian, arahkan, dorong anak-anak untuk ikut sama-sama di dalam ibadah Paskah ini. Saudara sekalian, di hari Minggu kita akan sama-sama mengadakan ibadah Paskah pukul 8. Karena itu, mari kita sama-sama datang hadir untuk merayakan kemenangan Kristus di hari yang penting tersebut. Dan mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa dengan keyakinan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan berkarya, bertindak di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita doakan agar ada kebangunan kehidupan rohani di tengah-tengah umat percaya, di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja, agar kematian Kristus itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang membangkitkan kembali kehidupan rohani kita, kasih mula-mula kita kepadanya. Dan kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar suasana di minggu atau di pekan suci ini boleh berjalan dengan tenang, damai. Tidak ada hal-hal lain selain kita memfokuskan semua kepada Tuhan. Dan pemerintah boleh bekerja dengan baik, aparat keamanan juga bekerja dengan maksimal, dan negara kita boleh pulih dari keadaan yang sulit ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau mati, mengorbankan diri-Mu sebagai korban pendamaian. Kami boleh didamaikan, kami boleh hidup, kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan hari ini di dalam ibadah peringatan Jumat Agung, kami rindu ya Tuhan, ada kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kami, untuk kami diingatkan bahwa hidup yang sudah dimenangkan oleh Kristus, hidup yang sudah ditebus, boleh kami pergunakan dengan benar, dengan bertanggung jawab. Dan kami rindu ya Tuhan, kasih mula-mula itu kembali bergelora, sehingga kami boleh mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terus berkarya di tengah-tengah umat-Mu, dan bawa negara kami, bangsa kami, boleh kembali pulih di tengah keadaan pandemi yang terjadi 1 tahun lebih ini.
Dan kami merindukan ya Tuhan di pekan suci sampai puncaknya, di dalam perayaan Paskah, kami boleh rayakan dengan tenang. Kami boleh ingat kembali karya pengorbanan Kristus dan alami damai yang sejati di dalam Tuhan. Dan kami rindu aparat keamanan boleh bekerja secara maksimal, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dari beberapa kelompok orang tidak terjadi. Dan kami rindu Tuhan terus membawa setiap kami, percaya bahwa kami dipanggil untuk hidup menyatakan kasih. Dan kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka pun boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka pun boleh melihat di dalam Kristus sungguh ada kasih yang sejati, sehingga mereka menemukan anugerah di dalam Kristus. Kami naikkan doa ini, dan kami percaya kasih itu akan selalu ada. Kasih Tuhan bersama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ayat pengutusan diambil dari Mazmur 119, 17 dan 18. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Puji Allah, puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk saudara sekalian. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
sama-sama bersyukur ya pada Tuhan. dari Sama-sama berdoa. segala suku bangsa. Kita mau sama-sama bersyukur dan kita doa buka puasa bersama ya. Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh pimpin semua rangkaian ibadah Jumat